Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih mempelajari bahasa Arab, dan kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai isim-isim yang dibaca majrur ya. Pada bagian sebelumnya kita sudah bahas kapan isim dibaca marfu ya. Kemudian kapan isim dibaca mansub, silahkan disimak dan diperhatikan kembali, dilihat pada bagian yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu isim-isim yang harus dibaca majrur. Masih ingat ya, majrur itu cirinya yang paling mendasar apa? Diakhiri dengan kasroh. Nah, kita lihat asmaul majrurat. Asmaul majrurat adalah isim-isim yang mempunyai kedudukan tertentu yang harus dibaca jar atau diakhiri dengan kasroh. Nah, diantaranya adalah ya, yang pertama, karena didahului oleh huruf jar. Contohnya min aliyin, dari siapa? Ali. Min adalah huruf jar menyebabkan kasroh ya, maka kita baca min aliyin ya, akhirannya di kasroh ya kan. Fil jannati, di dalam surga. Fi huruf jar menyebabkan apa? Kasroh. Nah, wal asri, demi waktu. Wawunya namanya huruf sumpah juga termasuk huruf jar menyebabkan apa? Kasroh ya. Wal asri. Anin nabi, dari nabi, maka di sini juga an huruf jar. Alal arsy, di atas ars. Ala juga huruf jar, maka menyebabkan sesudahnya apa? Diakhiri dengan kasroh. Ilal masjidi, ke masjid ya. Ilah juga huruf jar menyebabkan apa? Kasroh ya. Jadi bacanya ilal masjidi, tidak boleh kita baca ilal masjida atau ilal masjidu. Perhatikan huruf jar ada 9, walaupun ini belum semua ya. 9 ini masih sebagian, yaitu yang pertama min, artinya dari atau sebagian. Ila artinya ke atau kepada atau menuju. An artinya dari atau tentang. Ala artinya di atas ya. Fi artinya di dalam atau bisa juga di atas. Li artinya untuk atau milik ya. Bi artinya dengan ya. Kemudian ka seperti, dan rubba bisa betapa sedikit, bisa juga betapa banyak. Jadi ini 9 contoh untuk huruf jar. Min, ila, an, ala, fi ya. Kemudian apa? Li, bi, ka, dan rubba. Silahkan dihafalkan nanti, sehingga akan memudahkan kita ketika kita membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Kemudian juga ditambahkan di sini, di antara huruf jar adalah huruf qasam ya, apa? Huruf sumpah. Huruf yang digunakan untuk bersumpah, dan ini sering kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, banyak sekali sumpah-sumpah ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah misalnya wasyamsi ya, wal qamari, walaili ya, ini adalah termasuk huruf jar. Nah, huruf qasam ini ada 3 disebutkan, al-wawu, al-ba, dan at-ta. Ya, wa misalnya contohnya ya, di sini tidak ada. Misalnya kita katakan wallahi, artinya demi Allah. Billahi artinya juga demi Allah. Tallahi juga artinya apa? Demi Allah. Tapi ini ada kekhususan ya. Dari sisi bahasa Arab, maka untuk ta ini hanya boleh digandengkan dengan lafadz Allah ya. Walaupun secara umum kita katakan kalau kita manusia maka hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Huruf jar dan huruf qasam mengakibatkan isim yang terletak setelahnya menjadi apa? Majrur. Makanya kalau kita perhatikan ya, wal asri kok dikasroh, wasyamsi juga dikasroh, wal laili, wal fajri ya kan, wal qamari. Kenapa? Karena wawu itu termasuk huruf sumpah, dan huruf sumpah itu termasuk kelompok huruf jar ya. Huruf apa? Huruf jar. Nah, jadi kalau kita ketemu huruf jar, maka ingat sesudahnya dibaca majrur. Yang terakhir sebagai mudhof ilaih. Nah, di antara isim yang harus majrur adalah ketika dia menempati jabatan sebagai mudhof ilaih. Nah, apa ini maksud mudhof ilaih? Mudhof ilaih adalah isim yang berkedudukan sebagai kata yang disandari oleh kata lain. Jadi yang disandari. Sedangkan kata yang menyandarkan atau menisbatkan kepada mudhof ilaih disebut atau dinamakan mudhof. Mudhof itu yang disandarkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin mengenal istilah kata majmuk. Misalnya apa?
penimba ilmu. Ada dua kata kita gabung menjadi satu, rumah sakit ya, misalnya rumah makan ya kan, toko roti misalnya kan. Nah ini namanya apa? Kalimat majmuk atau kata majmuk. Nah dalam bahasa Arab kita mengenal istilah mudhof ya, yang disandarkan, dan mudhof ilaih yang disandari. Nah keadaan kalimah yang tersusun dari mudhof ilaih ini disebut dengan susunan idhofah, yaitu penyandaran. Perhatikan contoh. Contohnya apa? Kitabul Ustadzi, bukunya Ustadz. Buku ini kita sandarkan kepada Ustadz. Kitabul Ustadzi. Nah perhatikan kata al Ustadzi, akhirannya di kasroh ya kan? Kenapa? Karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Ya, ingat, namanya mudhof ilaih harus majrur. Nah, contoh lagi babur rayyani. Ya, sebagaimana kita ketahui di antara keutamaan puasa apa? Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus bagi orang yang berpuasa di surga yang disebut sebagai pintu ar-rayyan. Perhatikan di sini babur rayyani. Kenapa dibaca rayyani kasroh? Karena inilah yang disebut sebagai apa? Mudhof ilaih yang disandari. Adapun yang depan namanya apa? Mudhof, yaitu yang disandarkan. Jadi yang harus majrur yang mana? Mudhof ilaih. Ya. Contoh lagi yang sering kita dengar, Rasulullahi, ya kan? Akhirnya di kasroh ya kan? Nah inilah namanya mudhof ilaih, Rasul utusan Allah. Kullu kutubin, misalnya juga dalam kalimat atau apa namanya ungkapan kullu kutubin, setiap buku-buku. Nah kullu ini mudhof disandarkan ya, kemudian kutubin namanya mudhof ilaih. Atau yang sering kita dengar misalnya dalam kalimat apa, kullu bid'atin ya kan. Kenapa kok bid'atin ya? Karena itu sebagai apa? Mudhof ilaih. Jadi ingat, ini dua sebab utama isim dibaca majrur. Yang pertama apa? Karena kemasukan huruf jar, dan yang kedua adalah karena sebagai apa? Mudhof ilaih. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan mudhof ya? Apakah mudhof ini harus marfu atau mansub atau majrur ya? Maka kita katakan untuk mudhof ini keadaannya tergantung kedudukan dalam kalimat ya. Kalau dia misalnya sebagai mubtada ya kita baca marfu. Kalau dia objek ya maf'ul bih kita baca mansub. Kalau kemasukan huruf jar kita baca apa? Majrur. Jadi fleksibel ya, fleksibel, berbeda dengan apa? Mudhof ilaih. Adapun mudhof ilaih harus selalu majrur. Ya, demikian yang kita bahas ya dari pembahasan isim-isim yang majrur. Dan dengan demikian kita sudah selesai membahas ya, pelajaran bahasa Arab yang dasar dari buku ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan, dan bisa kita bawa ya sampai hari akhirat nanti. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang terus mengalir sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Ya, ketika seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar dan mengajarkannya, kita termasuk orang-orang yang rabbani sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, itu dengan kalian mengajarkan Al-Qur'an ya, kitabullah, dan dengan apa yang kalian ajarkan. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan kita ucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah berpartisipasi mendukung ya program ini, dan mudah-mudahan para pemirsa bisa mengambil faedah sebesar-besarnya dari apa yang bisa kita sajikan, yang tentu saja banyak kekurangan, dan kesempurnaan ya taufik dan pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.